Oke. Hari ini gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, kita akan melanjutkan pertemuan kita terkait asuhan kebidanan komprehensif. Di sini materi yang akan kita bawakan untuk hari ini adalah asuhan postnatal berdasarkan evidence based. Kalau dikatakan postnatal berarti asuhan pada ibu setelah melahirkan atau ibu masa nifas ya. Apa aja yang terkait mengenai asuhan yang diberikan pada ibu masa nifas terkait evidence base-nya. Kalau kita lihat di sini, kita pahami dulu sebelumnya mengenai prinsip-prinsip dalam asuhan nifas. Ya, ada evidence base midwifery atau evidence base dalam kebidanan. Evidence base dalam kebidanan, di mana evidence base kalau kita berbicara tentang itu berfokus kepada mengoptimalkan kesehatan ibu dan bayinya setelah melahirkan atau postnatal. Setelah melahirkan, bagaimana kita berfokus kepada kebutuhan apa yang diperlukan oleh ibunya, kemudian bagaimana untuk pencegahan yang namanya depresi postpartum. Pernah dengar kan depresi postpartum? Atau baby blues. Nah, siapa yang tahu baby blues atau depresi postpartum itu apa sebenarnya? Singkat, keadaan yang seperti apa yang dialami oleh ibu nifas? Tanda-tandanya seperti apa kalau ibu yang mengalami depresi? Siapa yang tahu? Silakan. Ayo, Evelyn, gimana Evelyn? Apa itu depresi postpartum? Apa tanda-tandanya salah satunya? Depresi postpartum itu dia, Bu, kayak stres menghadapi bayi yang akan dijaganya setelah melahirkan, Bu. Kenapa bisa stres? Karena dia karena ibunya kurang percaya untuk menjaga atau mengurus bayinya, Bu. Kurang percaya diri salah satunya, begitu ya Evelyn ya? Iya, Bu. Oke, nah benar ya. Jadi salah satu yang menjadi penyebab depresi postpartum adalah ibu yang kurang percaya diri dalam merawat bayinya. Itu yang pertama. Kemudian apa lagi? Nah, Putri bagaimana Putri? Apalagi pendapatnya? Kenapa ibu bisa depresi? Bisa jadi dukungan dari suami dan keluarganya kurang, Bu. Oke, dukungan support. Kemudian ibunya mengalami kemurungan. Oke, dari support ya. Kalau dari Putri bilang support dari keluarga ya. Ibu yang baru postpartum atau ibu nifas yang tidak didukung, apalagi kalau tidak didukung dalam pemberian ASI eksklusif ya, itu salah satu faktor yang sering terjadi di lapangan, tidak didukung, jadi ada campur tangan keluarga mungkin karena bayinya menangis terus, padahal ibunya ingin berencana untuk ASI eksklusif tapi tidak didukung, jadi diberikan makanan tambahan ataupun susu formula ataupun yang lainnya supaya katanya bayinya cepat kenyang, nggak nangis lagi, kan seperti itu ya, banyak di lapangan yang terjadi seperti itu, makanya ibunya stres nih, padahal ekspektasi ibunya mau ASI eksklusif selama 2 tahun. Nah, karena seperti ini tidak ada dukungan dari lingkungan sekitar, ibunya merasa gagal dalam mengurus anak atau dalam pemberian ASI. Nah, itu salah satunya ada support system, kemudian bagaimana mengenai kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini juga terkait mengenai bagaimana ilmu, pengetahuan yang dimiliki oleh ibu dalam merawat bayi. Atau trennya sekarang itu ilmu parentingnya seperti apa, ya kan? Nah, kalau ibunya cukup ilmunya, pasti dia mempunyai kepercayaan diri yang lebih dalam merawat bayi. Nah, kalau kita lihat di sini, dalam prinsip asuhan masa nifas itu, ada yang kita kenal sebenarnya dengan woman center. Woman center ini adalah memungkinkan ibu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai perawatan mereka sendiri dan bayinya. Jadi di sini keputusan sepenuhnya ibu yang hak keputusan itu di ibunya. Jadi kalau misalnya yang tadi yang dibilang Putri tadi dukungan keluarga, nah keputusan ibunya tidak bisa ngomong apa-apa.
Kenapa? Karena keputusannya nggak terfokus kepada ibu, tapi apa? Mungkin kepada mertua, kepada orang tua, atau kepada suami. Nah, sebenarnya yang diperlukan ibu itu adalah woman center, di mana hak asuh itu yang memutuskan itu ibu. Karena ibu yang mengerti bagaimana bayinya, ibu yang paham bagaimana bayinya dengan ilmu yang dimilikinya. Nah, kemudian yang kedua, perawatan nifas dilakukan dengan tim. Maksudnya tim di sini adalah salah satunya support system juga dari keluarga maupun dari tenaga kesehatan, di mana perawatan nifas ini juga kalau normal itu sebenarnya tidak lama ya perawatannya. Karena kalau misalnya normal, lahir di jam 8 misalnya, mungkin 6 jam atau 8 jam setelah lahiran boleh pulang ke rumah. Kalau di klinik ataupun di rumah sakit mungkin besoknya 1 hari setelah melahirkan. Nah, kalau misalnya dia SC, nah ini yang sering banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan nifasnya. Kalau yang SC. Nah, kalau yang normal tadi, mungkin kalau dia punya robekan jalan lahir, itu yang perlu menjadi fokus perhatian. Bagaimana robekan tadi cepat kering. Kalau SC juga bagaimana luka robekan atau luka sayatan dalam SC itu cepat kering. Dan bagaimana asupan nutrisi juga, ini perlu diperhatikan. Kalau asupan nutrisi pada ibu setelah melahirkan, ibu nifas itu tidak diperhatikan, maka apa yang akan terjadi? Nah, pengeringan, luka operasi atau luka sayatan atau luka robekan jalan lahir tadi itu mungkin akan lama. Yang dibutuhkan ibu apa? Asupan nutrisi yang adekuat atau asupan nutrisi yang memang banyak mengandung protein disediakan karena salah satu gizi untuk ini fokuskan untuk pengeringan luka itu adalah proteinnya lebih ditingkatkan. Makanya kalau misalnya ibu yang selesai bersalin banyak makan ikan katanya kan, kemudian telur. Nah, telur dikonsumsi supaya cepat kering. Nah, memang seperti itu, tapi dalam batas normal ya. Jangan 1 hari makan telur 10, besoknya makan telur 20. Mau jadi apa ibunya ya kan? Bukan sehat lagi, tapi enak dia, makin stres. Ya kan? Tapi ada beberapa yang seperti itu, masih ada budaya yang seperti itu. Hari ini makan 10, besok makan 10, sampai seminggu 10. Udah 70 bordir yang dimakan. Apa yang terjadi? Ibunya sudah bosan, enak, belum lagi dia mengurus bayinya, kemudian asupannya cuma telur, telur, dan telur, nah ibunya makin stres. Nah itu yang menjadi salah satu yang perlu diperhatikan support sistemnya, supaya keluarga juga memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan ibu. Kemudian kalau kita lihat di sini, pelayanan kesehatan akan memfasilitasi akses yang tepat dan adil, sehingga ibu dapat mengakses layanan yang terdekat. Jadi diperhatikan juga ketika ada komplikasi masa nifas, itu lebih cepat ditangani kalau ada pelayanan yang terdekat. Kemudian perawatan nifas akan sesuai dengan budaya yang aman. Nah, banyak budaya-budaya sekarang memang sudah ke arah yang lebih aman bagi ibu, tapi ada beberapa juga yang memang masih menjadi perhatian, karena sering yang terjadi di masa nifas ini adalah infeksi. Ya, infeksi. Jadi ada beberapa budaya yang memang bisa dilakukan dalam kategori aman kepercayaannya, tapi ada juga yang masih menjadi perhatian. Contohnya apa? Seperti misalnya kalau ada robekan jalan lahir misalnya, yang perlu diperhatikan robekan itu kan harus kering ya, harus kering kemudian bersih, tidak lembab. Nah, ada beberapa yang harus dibubuhkan dengan misalnya minyak atau misalnya dengan cairan-cairan yang lain. Nah, ini akan meningkatkan resiko terjadinya infeksi. Nah, jadi harus diperhatikan bagaimana budaya yang aman bagi ibu nifasnya tadi. Kemudian perawatan nifas bersifat holistik terhadap masalah kebutuhan beragam latar belakang, budaya, dan bangsa. Ini holistik ini keseluruhan ya, diperhatikan apa yang menjadi masalah ibu nifas, kemudian apa yang diperlukan ibu nifas, kemudian bagaimana latar belakang budaya, dan bagaimana bahasa yang baik yang dilakukan oleh petugas kesehatan untuk menjelaskan masalah-masalah yang terjadi yang bisa terjadi pada masa nifas. Kalau masa nifas itu biasanya banyak yang masalahnya ya. Yang pertama mungkin tadi infeksi postpartum, kemudian bagaimana
pemberian ASI yang mungkin tidak banyak keluar pada hari pertama, hari kedua, kemudian bagaimana teknik yang benar dalam pemberian ASI, kemudian mungkin ada masalah lagi terkait support system, dukungan keluarga. Nah, jadi itu yang menjadi perhatian dalam asuhan nifas. Jadi kalau kita lihat di sini evidence base-nya. Nah, ini juga lanjutan yang tadi ya, kolaboratif dan terkoordinasi, kemudian memastikan perempuan akses yang tepat, kemudian pelayanan kesehatan meningkatkan hasil yang aman dan berkualitas tinggi, pencatatan dan pelaporan data yang akurat tentang akses perempuan terhadap postnatal. Nah, ini semuanya prinsip-prinsip asuhan dalam masa nifas yang perlu diperhatikan, yang perlu dipahami, baik itu bagi ibu hamil, keluarga, maupun petugas kesehatannya sendiri. Kemudian ini isu. Isu, kalau kita bilang isu, adalah hal yang sering dibicarakan dalam masa nifas. Dan hal yang menjadi perhatian dalam masa nifas dalam akhir-akhir ini. Yang pertama itu persiapan pasien pulang atau discharge planning. Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa perlu discharge planning? Nah, kenapa perlu persiapan pasien untuk pulang? Nah, kalau Elvira bagaimana, Elvira? Kenapa? Atau siapa yang bisa jawab, kenapa harus perlu persiapan untuk pasien pulang? Elvira, bisa dengar suara saya? Iya, Bu. Oke, kenapa perlu persiapan? Menurut saya kan perlunya persiapan pasien pulang disampaikan terlebih dahulu. Ibu, misalnya, Ibu besok udah bisa pulang ya, Bu. Nanti kan sebelum pulang kita harus pantau dulu keadaannya, Bu. Apakah misalnya waktu bersalin pendarahannya bagaimana, apakah adanya pendarahan lagi. Jadi disampaikan. Jadi keesokan harinya setelah kita lakukan persiapan pasien pulang, jadi pasien sudah mempersiapkan dirinya untuk pulang besok. Mulai dari persiapan baju, kendaraan, dan lain-lain, Bu. Oke, bagus ya, Elvira. Terima kasih jawabannya. Nah, salah satunya itu yang perlu diperhatikan. Kenapa perlu pasien pulang? Mungkin di Elvira mungkin fokusnya di sini bagaimana supaya ibunya mungkin besoknya pulang sudah ada persiapan ya. Apa baju yang digunakan, kemudian kendaraan yang dilakukan. Nah, itu pada saat proses pulang. Nah, kalau pada saat ibunya sampai ke rumah, apa persiapan yang perlu dilakukan oleh petugas kesehatan pada saat ibu di rumah nih? Kalau siapa yang bisa jawab? Apa yang perlu dipersiapkan? Seperti yang saya bilang tadi, sudah saya singgung mengenai ASI. Nah, sebelum pasien pulang ini harus diinformasikan terkait bagaimana pemberian ASI. Walaupun sebenarnya dalam asuhan antenatal care sudah kita informasikan teknik pemberian ASI itu pada saat mungkin dia ANC ya. Tapi perlu diingatkan kembali bagaimana teknik pemberian ASI yang baik dan benar dan tepat. Kenapa? Pemberian ASI yang salah ini akan menghambat proses pengeluaran ASI. Nah, jadi perlekatan itu sangat penting juga. Bukan hanya dari bayinya juga pada cara menisap, tapi perlekatan yang dilakukan bayi ke puting itu juga harus diperhatikan. Jangan nanti bayinya cuma menghisap di daerah puting saja, tapi tidak sampai ke areola. Kenapa? Yang terjadi apa? Lecet puting susu. Kalau lecet puting susu, ibunya kesakitan. Nah, belum lagi ditambah dengan kesakitan setelah melahirkan, lecet puting susu lagi, merawat bayinya, tiap malam dia begadang, makin memperparah masalah si ibu. Itu yang perlu dihindari. Jadi persiapan pasien pulang itu bagaimana dia merefresh kembali, mengingat kembali apa-apa saja informasi yang sebenarnya sudah diterima pada saat dia melakukan antenatal care. Jadi informasikan pertama mungkin pemberian ASI yang tepat seperti apa. Kemudian bagaimana perawatan bayi baru lahir. Nah, ini juga sudah disampaikan pada saat antenatal care. Perawatan bayi baru lahir. Jangan nanti misalnya ibunya sudah tahu. Nah, ini sering kejadian juga di
di lingkungan kita, di masyarakat kita, kalau misalnya ada campur tangan orang lain, tidak ada dukungan dari lingkungan, misalnya ibunya tahu sebenarnya dalam perawatan bayi baru lahir itu, dalam perawatan bayi khususnya perawatan tali pusat, itu tidak perlu dibubuhkan apapun, hanya kasar steril, ya kan? Nah, pada saat dia pulang ke rumah, nah ini kan mungkin cucu pertama, anak pertama, mungkin dari keluarga perempuan maupun laki-laki, ini banyak ikut campur nih misalnya. Kenapa? Pengalaman lalu, dulu orang tua saya, dulu anak saya begini-begini. Nah, banyak suara-suara yang seperti itu. Jadi, pada saat dia melakukan perawatan bayi baru lahir, yang dia maunya itu tanpa hubungan apapun, cuma dikasih kasar steril. Nah, karena tidak ada support system dari lingkungan, hasil apa? Diberikanlah hubungan, misalnya dikasih minyak, atau misalnya dikasih yang lain mungkin tidak disarankan, sedangkan alkohol, betadin saya tidak boleh, apalagi yang di luar itu. Nah, jadi ini juga yang menjadi perhatian. Makanya dukungan support system itu juga harus diperlukan. Jadi persiapan pasien pulang ini bukan hanya sekedar pasien pulang pada saat itu ke rumah, tapi pada saat dia di rumah juga harus diperhatikan. Kemudian lama dirawat. How long short stay, dan berapa lama dia dirawat setelah postpartum. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Bagaimana keuntungan dan kerugian. Nah, lama dirawat ini terkait bagaimana kunjungan nifas ya. Kunjungan nifas yang dilakukan. Apakah ibu mendapat kunjungan nifas dari tempat ibunya bersalin? Ya, biasanya kalau di rumah sakit ini untuk kunjungan nifas nggak dilakukan kalau dia bersalin di rumah sakit. Tapi dia boleh memanggil bidan setempat atau petugas kesehatan setempat untuk menolongnya dalam melakukan perawatan bayi baru lahir atau perawatan dirinya sendiri. Nah, jadi bagaimana keuntungan dan kerugian kalau misalnya ini juga harus perhatikan berapa lama dirawat setelah postpartum di rumah sakit. Di rumah sakit kalau SC mungkin 3-4 hari. Tapi kalau misalnya di klinik 6 jam postpartum atau misalnya 8 jam postpartum itu sudah pulang. Nah, ini harus diperhatikan apa keuntungan dan kerugiannya. Kalau misalnya pulang lebih cepat. Kalau yang saya dulu praktek ya, tahun 2012, ibu postpartum itu pada saat pasien normal, itu misalnya lahir pagi, pulangnya besok pagi. Nah, lahir pagi, pulangnya besok pagi. Paling lama besok pagi, atau misalnya tergantung dari ibunya ketika dia ingin pulang cepat boleh, tapi dari kliniknya dibolehkan pulangnya besok pagi. Jadi apa? Jadi dia masih dapat bantuan. Nah, kalau misalnya ibunya tidak ada yang membantu di rumah, tapi dia di klinik itu masih dapat bantuan dari bidannya atau dari perawat. Nah, jadi masih bisa kesempatan untuk istirahat untuk memulihkan 1 hari bagaimana kondisi ibunya. Nah, kalau misalnya udah sampai di rumah, mungkin ibunya sudah paham. Karena kan kalau misalnya pulang besoknya, berarti kan ibunya sudah melihat bagaimana bayinya dimandikan, kemudian bagaimana bayinya dilakukan perawatan, kemudian bagaimana ibunya dilakukan perawatan misalnya penggantian duk, pembalut, kemudian bagaimana merawat robekan jalan lahirnya. Ini kan ibu sudah paham. Itu keuntungannya sebenarnya kalau ibunya lebih lama pulang. Tapi kalau lebih cepat pulang, nah ini ibunya baru selesai menguras tenaga untuk melahirkan, sampai ke rumah tidak ada yang bantu, langsung melakukan aktivitas rumah misalnya, menyapu, mengepel, menyuci dan lain-lain. Nah, ini juga menjadi perhatian. Itu kerugian salah satunya. Kalau kita berbicara mengenai berapa lama sebenarnya dirawat di rumah sakit atau di klinik. Kemudian home visit ini terkait bagaimana asuhan nifas mengenai kunjungan rumah ya. Apa aja yang harus dilakukan. Kemudian breastfeeding, bagaimana pemberian ASI eksklusif dan pemberian makanan tambahan pada saat dia selesai ASI eksklusif 6 bulan. Kemudian bagaimana mengidentifikasi masalah dalam breastfeeding. Kalau ada masalah mengenai ASI eksklusif, ini juga menjadi perhatian, isu yang sering dibicarakan. Kenapa? Paling besar masalah pada ibu postpartum itu dalam pemberian ASI eksklusif. Ya. Pemberian ASI eksklusif, masalahnya banyak. Bukan ASI eksklusif ini bukan hanya sekedar lihat fisik, tapi psikisnya juga. Kalau dibilang
tidak ada ASI, nggak ada ASI, bukan nggak ada ASI. Semua perempuan pasti ada ASI-nya. Tapi bagaimana faktor psikologis, kemudian faktor fisik ini juga menjadi yang harus perhatian. Kenapa? Ibu fisiknya bagus, ibu fisiknya baik, makan sayur kuat, kemudian makan asupan gizi kuat. Tapi apa? Psikisnya nggak baik. Ibu mengalami depresi dalam perawatan bayi. Alhasil apa? ASI tidak keluar juga. Nah, ibu psikisnya baik misalnya, dukungan support system. Namun asupannya kurang. Nah, ini juga menjadi kendala dalam pemberian ASI. ASI eksklusifnya tidak lancar. Kemudian atau masalah lain yang menjadi penghambat pengeluaran ASI, misalnya ada sumbatan, nah, mastitis, kemudian misalnya puting lecet, dan lain-lain, ini juga menjadi perhatian dalam pemberian ASI eksklusif. Itu yang sering menjadi masalah. Kemudian unhappiness faktor pencetus. Unhappiness ini maksudnya ibu postpartum, mengalami depresi postpartum atau baby blues. Nah, apa yang menjadi faktor pencetus dalam baby blues? Kalau kita lihat gambar ini, ya. Nah, gambar ini kita lihat ekspresinya saja ibu. Bagaimana ekspresi dari ketiga ibu ini? Bahagia enggak? Bahagia enggak ibu yang seperti ini? Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Nah, tapi dia tetap merawat anaknya. Ada kalanya memang depresi ini tahap tingkat yang paling tinggi, dia sampai membunuh anaknya ya, atau mencelakai anaknya. Pernah dengar nggak di berita-berita seperti itu? Ibu yang tega membunuh anaknya, ibu yang tega mencelakai anaknya. Kalau dilihat dari berita-berita yang muncul, nah, apa salah satu faktor yang mendasari? Kalau saya sering melihat berita ya, ibu-ibu yang membunuh anaknya masih bayi, ibu-ibu yang mencelakai anaknya, salah satunya faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Kalau saya lihat di berita, mana tahu kalian punya pengalaman sendiri di tempat kalian tinggal apa selain faktor itu? Kalau faktor internalnya mungkin itu. Kalau faktor yang lain ada nggak faktor eksternalnya mungkin ekonomi. Faktor yang lain ada nggak? Atau pernah jumpai nggak ibu-ibu yang seperti ini? Pernah dijumpai? Pernah, Bu. Oke, gimana Bella? Apa yang ditemukan di lapangan? Kalian kan Kemarin praktek ya? Kakak, Bu. Gimana? Kakak kemarin itu, Bu. Dia kayak nggak mau ngurus anaknya gitu dia, Bu. Alasannya Kayak apa? merasa nggak sanggup gitu dia, Bu. Karena belum siap gitulah, Bu, untuk punya anak gitu. Nah, kesiapannya juga. Kesiapan untuk memiliki anak itu juga menjadi faktor. Apa yang menjadi faktor ibunya nggak siap, Bella? Anak keberapa? Anak pertama, Bu. Anak pertama. Tidak siapnya karena apa? Sampai digali ke sana nggak infonya? Atau masalahnya? Karena ini, Bu, kan nggak ada rencana untuk punya anak dulu gitu, Bu. Tiba-tiba hamil ya? Iya, Bu. Suami dekat jauh? Suaminya jauh, Bu. Nah, itu juga memang masalah. Dukungan suami juga di dekat. Karena apa? Yang dibutuhkan ibu setelah postpartum ini adalah bagaimana dukungan terutama orang terdekat, terutama suami ya. Nah, jadi bagaimana sekarang, berapa lama dialami ibu mengalami stres seperti itu? Kemarin seminggu, Bu. Seminggu. Normal lahirannya? Lahirannya operasi, Bu. Operasi, apalagi operasi ya. Oke. Alhamdulillah sekarang bagaimana keadaan? Sudah baik? Sudah, Bu. Udah punya anak kedua pun nggak kayak gitu lagi sih, Bu. Oh, udah anak kedua. Anak jaraknya berapa nih, dekat ya? Atau jauh, berapa tahun? Iya, dekat, Bu. Dekat. Beda setahun. Beda setahun, oke. Jadi memang satu persiapan. Kalau misalnya suami jauh, ini juga kalian nih ya, udah tingkat akhir kan? Ntar lagi mungkin saya udah terima undangan ini, udah tamat saya terima undangan nih kan. Jadi mungkin udah ada calon juga sekarang ya kan. Jadi dibilang sama calonnya,
nanti tamat ya langsung nikah ya. Jadi persiapan dari sekarang misalnya. Jadi ilmu parenting juga harus diperhatikan. Ya kalau kalian misalnya nikah di usia, mungkin kalian usianya sekarang sekitar 22 ya. 22, 23, 21, 22, 23 ya. Ya, ada yang 24, 25 atau ada yang 19 tahun atau 17 tahun? Ya. 21, 22, 23 ya. Jadi harus diperhatikan juga bagaimana persiapan mempunyai anak mental dan persiapan fisik. Tak lupa persiapan juga bagaimana ekonomi dan yang lainnya. Karena punya anak itu mahal. Kata orang punya anak itu mahal. Ya. Dan bukan kata orang. Dan semua juga mengakui kalau punya anak itu mahal. Apalagi kalau tidak asih eksklusif. Hitung-hitungan dari sekarang, misalnya bayangkan kalau tidak asih eksklusif, 1 bulan udah berapa? Beli susup minimal 200, satu kaleng itu cukup cuma 5 hari atau 7 hari. 200 kali 4 minggu, 800.000 1 bulan, belum lagi popoknya. Popoknya 1 popok berapa? Nah, jadi, dan kalian alhamdulillah memang punya ilmu. Ilmunya kalian memang di situ. Kebidanan yang fokus memang kepada hamil, persalinan, menyusui, nikah, dan lainnya. Ya, punya ilmu itu yang diharapkan tidak mengalami depresi. Ya. Tapi didukung juga dengan fisikis. Nah, jadi persiapan juga harus perlu. Apalagi kalau suami jauh, dukungan support system mungkin kurang. Nah, itu yang menjadi ibunya mungkin mengalami sedih dan yang lainnya. Oke, kita lanjut cepat ya, karena waktunya juga udah mau habis. Discharge planning. Nah, ini discharge planning tadi bagaimana persiapan pasien pulang. Ini memang semenjak hamil sudah dipersiapkan. Parenting skill, bagaimana kemampuan ibu dalam ilmu parentingnya, ya, mengasuh anak dan lainnya. Confidence at handling a baby, bagaimana ibu menghandle kenyamanan baby supaya babynya nyaman. Kenapa? Anak nangis itu bukan hanya sekedar lapar dan haus. Ya, anak nangis bukan hanya sekedar lapar dan haus, tapi juga bagaimana kenyamanan lingkungan juga mendukung supaya babynya juga lebih tenang. Kemudian breastfeeding issue, bagaimana dalam pemberian ASI eksklusif dan makanan tambahan setelah ASI eksklusif nanti. Kemudian levels of support at home, bagaimana support di lingkungan terdekat. Lingkungan terdekat yaitu keluarga dan keluarga. Bagaimana tingkatan dukungannya. Kemudian bagaimana ini mengenai tenaga kesehatan yang mendukung kesehatan juga, bagaimana health profesionalnya. Kemudian ini juga yang perlu menjadi perhatian atau isu postpartum atau masa nifas yang kejadiannya juga lumayan, ya. SIDS atau sudden infant death syndrome. Sudden infant death syndrome. Kematian bayi, sindrom kematian bayi mendadak, ya. Bayinya sehat tiba-tiba udah meninggal aja besok. Apa yang menjadi faktor di sini adalah kalau menurut penelitian ini memang belum ditemukan penyebab pasti kematian mendadak pada bayi. Tapi ada beberapa hal yang menjadi pencetus kematian bayi dan ini biasanya dialami oleh bayi umur 0 sampai 6 bulan. Nah, biasanya bayi laki-laki yang lahir prematur, yang lahir berat badan kurang lebih beresiko mengalami kondisi ini. Jadi perlu menjadi perhatian jika bayi lahir prematur, kemudian dengan BBLR, ini sering menjadi penyebab atau pencetus dari SIDS, Sudden Infant Death Syndrome, atau kematian mendadak pada bayi. Nah, kemudian selain itu juga pada bayi normal juga ada kasus kematian mendadak. Nah, kalau kita lihat di sini, salah satu bentuknya adalah apnea atau periode saat napas bayi terhenti saat tidur. Ketidaknormalan pada area otak yang mengontrol pernapasan. Nah, ini yang menjadi faktor pencetusnya kenapa bayi meninggal. Ada faktor yang lain. Yang pertama karena bayinya tengkurap atau berbaring miring di salah satu sisi, tapi bayinya nggak mampu untuk kembali ke posisi normal. Jadi pernapasannya atau ini tertutup. Misalnya tengkurap itu kan bayinya tertutup pernapasannya dan bayinya tidak bisa bernapas dengan normal. Nah, itu salah satu juga menjadi pencetus. Kemudian kelainan otak. Ini juga infeksi pernapasan, kemudian bayi yang berasal dari keluarga dengan riwayat SIDS. Nah, rupanya ada riwayat
keluarga yang SIDS ini juga menjadi pencetus bayi yang SIDS. Kemudian prematur yang tadi saya bilang, kemudian kembar, bayi prematur dan kembar, nah itu sering terjadi juga. Kemudian BBLR, nah ibu yang merokok saat hamil, nah, atau ibu yang mengalami atau menjadi perokok pasif. Nah, ini terkait mengenai bagaimana sistem pernapasan bayi tadi. Jadi kalau misalnya punya bayi itu, hindari dari salah satunya kalau bayinya normal ya, tidak ada riwayat, kemudian tidak ada berat badannya normal, kemudian tidak ada infeksi pernapasan dan lain. Nah, kalau bayi normal seperti ini, waktu dia tidur, hindari dari barang-barang yang bisa mengganggu pernapasannya. Kadang ada bayi, ibunya naruh di situ bayinya, di situ bantalnya banyak, bonekanya banyak. Nah, ketika bayinya miring, nah ini juga susah kembali ke posisi semula dan akhirnya pernapasan tertutup. Nah, jadi kalau misalnya punya bayi, hindari dari boneka-boneka dulu, kemudian mungkin bantalnya juga jangan terlalu banyak. Nah, kemudian selimut juga jangan terlalu tebal, atau selimutnya mungkin tidak menutupi pada saat bayi tidur dengan menutupi pernapasannya. Ini juga harus diperhatikan kalau kondisinya normal. Tapi kalau kondisi yang lain, nah ini juga harus perlu konsultasi. Bagaimana cara mengatasi SIDS ini tadi. Nah, ini lanjutannya. Yang tadi saya bilang ranjang bayi yang tidak nyaman. Kemudian bayi tidur bersama orang tua. Nah, bayi tidur bersama orang tua ini maksudnya seperti ini. Kadang kita tidur, itu nggak sadar. Nanti kaki udah di kepala, kepala udah di kaki, ya kan? Kemudian mau tidur pula sama bayi. Nah, udah tahu tidurnya nggak tidur kebo. Kalau tidur kebo itu kan bangun kayak gitu, tidur kayak gitu. Tidur kayak gitu, bangun kayak gitu ya. Nggak gerak-gerak ya. Nah, tapi ada orang tidur itu mengalahi harimau dan kebo, ya. Nanti kakinya udah di tidur, kakinya kepalanya di atas, kakinya di bawah. Nah, bangun, kakinya udah di atas, kepalanya udah di bawah. Mau tidur pula sama bayinya. Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau kalian seperti itu, jangan coba-coba tidur sama bayi. Nah, bayi itu tidurnya ya seperti itu bangun, seperti itu tidur. Nah, jadi kalau yang tidur sama orang tua ini juga harus diperhatikan. Kalau bisa dipisah, ya. Dipisah. Ilmu parenting juga menyatakan bahwa akan lebih baik jika bayi tidur di ranjangnya sendiri, ya, di ranjangnya sendiri dibanding dengan gabung dengan orang tua. Karena ini akan meningkatkan risiko SIDS. Nah, bayi kepanasan dan bayi kedinginan ini juga menjadi faktor. Kepanasan apa? Nah, ini sirkulasi juga terganggu, sirkulasi pernapasannya. Cuaca dingin juga seperti itu. Jadi perhatikan kondisi lingkungan. Kalau pakai AC, normal AC-nya. Nah, AC normal itu kalau dalam bayi itu biasanya 24 sampai 28. Tapi lihat lagi cuaca. Kalau lagi hujan, janganlah kasih 24 atau 16 atau 20. Kasihlah misalnya 28, 26, 27. Nah, kalau misalnya cuaca panas, mungkin boleh ditinggikan misalnya, atau lebih dinginkan, misalnya di 20, 24, mungkin seperti itu. Jadi perhatikan suhu ruangan. Kemudian ini support, nah di komunitas ya. Ini juga, selain di keluarga, ada juga support yang perlu diperhatikan di komunitas seperti apa. Kemudian bagaimana potensial kerugian short stay tadi. Nah, kemudian keuntungan yang tadi saya bilang, apa yang menjadi faktor keuntungan dan kerugian ketika ibu pulang lebih cepat atau ibu pulang lebih lama, ini dia, nanti bisa dibaca di slide-nya. Kemudian ini kunjungan rumah. Nah, saya tanya kembali, mau refresh kembali. Siapa yang tahu berapa kali kunjungan nifas dilakukan? 4 kali, Bu. Oke, siapa yang jawab ini? 4 kali kunjungan. Afra. Nah, Afra Mitra Lusitari. Nah, Afra, 4 kali itu pada saat kapan aja? Kunjungan pertama 6 hari postpartum, Bu. 6 hari apa 6 jam? 6 jam postpartum. 6 jam. Kemudian kunjungan kedua? 14 hari, Bu. Kunjungan ketiga? 28 hari, Bu. Kunjungan keempat?
Dengan 42 hari langsung dengan KB, Bu. Oke. Ya, mantap ya, Afrah. Masih ingat ya kunjungan nifasnya. Jadi jangan sampai lupa. Namun kunjungan nifas ini di masa pandemi masih terkendala ya. Terkendala mengenai karena masih menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjalankan protokol kesehatan. Menjaga jarak ini kalau kunjungan ke rumah kita bisa deket ya. Kalau jarak 1 meter, bagaimana kita memberikan cara supaya ibunya bisa menyusui yang benar, misalnya kan harus deket ya, mempraktekkannya juga. Jadi mungkin ada beberapa yang belum berjalan dengan baik kunjungan nifasnya di petugas atau pelayanan kesehatan, terutama di puskesmas ya yang biasa lakukan ini. Kemudian terakhir mengenai breastfeeding issue. Nah, ibu menyusui tanpa bantuan, bagaimana privasi ibu, dan bagaimana teknik dan posisi yang benar, bagaimana pengeluaran ASI-nya yang lancar, manajemen payudara penuh, dan makanan tambahan bagi bayi. Nah, isunya sekarang bukan hanya masalah ASI yang sedikit atau ASI yang tidak lancar, tapi ASI yang terlalu lancar atau yang berlebih juga menjadi masalah. Maksudnya seperti apa? Ada ibu yang ASI-nya itu sangat lancar, dalam artian sampai nyocor tuh. Nyocor. Nah, itu sering bayinya tersedak. Sering bayinya tersedak pada saat ibu memberikan ASI, apalagi misalnya sudah berapa lama atau berapa jam belum ASI, tapi pada saat waktu memberikan ASI nih langsung udah penuh, langsung diberikan ASI, langsung nyocor. Alhasil bayinya tersedak dan ini menjadi masalah juga. Nah, kemudian yang terlalu penuh juga jika tidak dikeluarkan akan menyebabkan sumbatan, akan menyebabkan pembengkakan payudara. Ini juga menjadi masalah. Pernah dengar nggak kalau ibu yang mengalami pembengkakan atau misalnya payudara penuh, bengkak, merah, itu dikompres dengan daun kol? Pernah dengar nggak? Daun kol, tahu daun kol yang besar, ya. Daun kol itu dimasukkan ke dalam freezer selama berapa jam, misalnya 1 jam atau setengah jam, sudah dingin, kompreskan ke payudara. Tapi daun kol itu tidak dipotong ya, maksudnya dibuka per lembar, kemudian dikompres. Nah, itu salah satu juga perkembangan pengetahuan, kompres daun kol. Coba nanti lihat jurnal. Baca jurnalnya, cari jurnalnya, kompres daun kol. Nah, itu sangat efektif di luar sana, di negara Eropa atau negara selain Asia, Eropa sana, benua Eropa, itu sudah menjadi tren untuk mengatasi pembengkakan. Jadi bukan kompres pakai WhatsApp lagi, bukan kompres mungkin pakai kain lagi, tapi sudah pakai kol. Dan ini mungkin dipercaya daun kol ini lebih tahan dinginnya itu daripada kalau kita pakai kain. Nah, oke, itu salah satu perkembangan pengetahuan. Dikasih air. Kenapa, Dek? Nah, itu Bu, daun kolnya dikasih air. Enggak. Daun kol itu kita buka per lembar, masukkan ke dalam freezer. Dalam freezer itu kan jadi dingin ya, beku ya. Enggak beku dia ya kan, tapi enggak beku kali. Paling setengah jam kita masukkan ke freezer. Kemudian dari freezer diambil, nanti ketika payudara bengkak, ditempelkan ke payudara. Kompres daun kol. Silakan baca nanti jurnalnya, banyak penelitian yang dilakukan untuk mengatasi pembengkakan payudara. Nah, oke, demikian perkuliahan kita. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Baik Bu, saya ingin bertanya. Oke, silakan Bella. Bu, bukannya bayi itu lebih baik tidur sama kita? Bisa tempat tidur gitu, Bu? Nah, perhatikan kondisi-kondisi tertentu. Mungkin bonding attachment-nya. Pentingnya juga gini, kalau kita misalnya di rumah sakit atau di klinik, ada namanya rooming in kan? Rooming in dilakukan untuk mendekatkan bayi dan ibu. Bonding attachment-nya, bagaimana bondingnya antara ibu dan bayinya. Jadi, pada saat rooming in juga di rumah sakit, kita kan nggak ditaruh tuh bayinya di samping ibunya, tapi ditaruh di keranjang bayi, ya kan? Rooming in dilakukan, ditaruh bayinya di keranjang bayi. Kenapa tidak taruh di samping ibunya?
pada saat tidur bayinya untuk mengurangi resiko SIDS tadi. Nah, kalau misalnya ibunya juga tidurnya kayak saya bilang tadi, tidak tidur kebo ya, dalam artian tidurnya lasak. Nah, ketika mungkin ibunya nggak sadar, tidur ini kan ibaratnya manusia mati sebentar tak sadar apa-apa, ya. Tangannya nanti takutnya menimpa bayinya atau menutup pernapasan bayinya. Nah, ini yang meningkatkan resiko. Tapi kalau misalnya kalian tidurnya tidur kebo, bangun kayak gitu, tidur kayak gitu, bangun kayak gitu ya nggak masalah. Tapi juga perlu batasan. Batasannya mungkin dibatasi pakai guling. Jadi nggak langsung seperti itu, langsung bayi sama ibunya. Jadi mengurangi resiko tadi. Nah, bonding itu bonding itu bukan harus seharian dekat sama ibu, enggak, tapi ada waktu-waktu tertentu menjalin kedekatan antara ibu dan bayi. Salah satunya juga menjalin kedekatan itu dengan pada saat kita memandikan bayi. Nah, mandikan bayi atau dalam pemberian ASI. Kalau ASI eksklusif ini sangat dekat bondingnya. Kenapa? Kalau memberikan ASI eksklusif itu akan terjadi kontak kulit antara ibu dan bayi satu. Kemudian pada saat ASI eksklusif, pandangan mata bayi itu dan ibu tuh langsung, dalam artian dekat, ya, pandangannya dekat. Nah, pandangan ini juga akan menjalin bonding yang lebih dekat antara ibu dan bayi. Jangan nanti memberikan ASI eksklusif, kalian sibuk main handphone, bayinya nengokin kalian main handphone. Tatap matanya, karena itu juga akan menjalin bonding yang lebih dekat antara ibu dan bayi. Nah, pada saat mandi juga, mandi interaksi antara ibu dan bayi itu juga menjadi salah satu yang perlu diperhatikan bondingnya. Kenapa? Jangan pada saat mandi kalian diem-diem aja, ajak ngomong, ajak interaksi, walaupun dia masih bayi, walaupun dia belum ngerti, tapi dia tahu kita itu sayang sama dia dengan interaksi yang kita sampaikan sama dia. Nah, dia nggak ngerti bahasa, tapi dia ngerti bagaimana naluri ibu dan bayi itu. Oke, nah mungkin saya rasa cukup ya karena waktu kita udah habis. Nah, untuk tugas selanjutnya supaya lebih paham karena ini udah semester 7 ya. Semester 7 silahkan, ini terkait bahasnya penelitian juga. Silahkan cari jurnal evidence based postnatal. Ya. Yang seperti saya bilang tadi, salah satunya adalah boleh dari breastfeeding-nya, ASI eksklusif, boleh dari perawatan bayi baru lahirnya, boleh dari support sistemnya seperti apa. Silakan cari jurnal 1, pegang masing-masing jurnalnya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti saya akan tanya bagaimana telaah yang kalian lakukan. Jadi tidak usah dikirim, tapi kalian pahami jurnal tersebut, bagaimana hasil kesimpulan dari jurnal tersebut. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Ini ada berapa partisipannya? 30 partisipan ya. Mungkin untuk selebihnya nanti yang tidak bisa masuk, mungkin nanti saya akan share link aja, link record Zoom. Nanti silakan lihat bagaimana penjelasan yang saya berikan. Oke, komting siapa di sini? Saya lupa komtingnya namanya ada masuk komting? Nilam ya? Oke, Nilamnya belum ada. Oke, nanti saya WA langsung aja ke Nilamnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.